Ya, selamat malam. Selamat malam Mbak, bagaimana apa kabar? Sehat? Sorry. Alhamdulillah. Baru ngangkat. Gimana? Ya, itu saudara saya kan dari Jawa Barat. Ah, ah. Suaranya kok kelihatannya Ya, agak serak sih Mbak. Suaranya, halo? ya, Ah, gimana sekarang? agak jauh dikit sih kelihatannya. Kok Oh, agak nggak gelap begitu apa? jelas ya? HP-nya? HP-nya atau apa Saya orangnya Mbak? sampai, ah, HP-nya apa orangnya kelihatannya? Yang, HP-nya asli. Saya rendah. oke, gimana? Sampai di mana sekarang? Itu kan saudara saya kan ke Hong Kong. Nah ini baru jelas ini. Ya, Terus gimana? terus saya kan nggak bisa calling visa karena dia kan masih non. Oh, saudaranya sampai non. Iya, masih non. Dia pengen ke Hong Kong katanya gitu. Terus? Terus saya pikir-pikir kan saya lihat dari YouTube kan Miss Yuni kan ya bagus. Kemarin saya ke kantornya Miss Yuni. Nah, terus? Terus saya bilang, Miss Yuni, kantornya Bandung itu di mana? Ya udah kamu hubungin aja nomor ini, katanya gitu. Ya udah aku tak iniin, dia pengen bisa nggak? Ya sebenarnya tetap bisa sih, cuman sekali lagi karena kan non harus di PT dulu, harus Ya belajar nggak apa-apa. dulu semuanya. Begitu ceritanya. Prosesnya Terus sama kayak sampean pertama kali berangkat itu ya kayak gitu. ya saya udah bilangin, saya nggak menjamin kamu cepet tuh, paling ya sekarang kan zamannya 1 tahun digituin sama saya. Betul. Terus dia bilang ya nggak apa-apa, saya di PT hitung-hitung belajar bahasa katanya. Bisa. Yang jadi saya bingung itu persyaratannya apa aja, nanti dia gimana gitu caranya. Nggak usah bingung, persyaratan itu paling ya KK, KTP, akte. Kalau nggak ada akte, ijazah. Kalau nggak ada ijazah, buku nikah. Kalau nggak ada buku nikah, surat keterangan apa. Terus habis itu kalau cuman baru belajar itu nggak perlu syarat yang macam-macam. Paling nanti masuk PT, tanda tangan. Harus ini, mematuhi peraturan ini, peraturan itu. Bayar sekian. Nah, awalnya bisa nggak? Kalau nggak bayar ya nanti potongan. Kan gitu toh. Perjanjian. Potongan Jadi, aja lah, dia kan nggak punya. iya Bu, ya kalau sampean tanya proses bagaimana sekarang kan sama kayak zaman sampean dulu. Iya. Ya sampean tinggal jelasin aja begitu. Tinggal nanti kan PT-nya kita kemana? Apakah dia harus ke Jakarta ataukah dia harus kemana? Atau PT yang paling dekat atau gimana? Yang jelas kalau memang mau niat itu nggak perlu pilih-pilih. Pokoknya Saya udah bilang, kamu kalau majikan juga nggak usah pilih-pilih. Kamu ini aja. Terus kasih tahu majikan di Hong Kong kan maafan Iya, kalau ngomong itu ya yang jelek-jelek di Indo itu dikeluarin semua, saya gitu. Betul. Ngomongnya. Kamu harus kuat mental. Dia bilang, ya nggak apa-apa katanya. Umur berapa dia? 24. Oh wah kencing. Ke Jepang nggak mau? Ke Jepang aja. Ke Jepang kerja apa? Oh banyak. Ke Jepang ada ngepakin makanan semuanya, cuman harus belajar bahasa. Tapi dianya kan kalau kesini kan saya bisa mantau gitu, dia kan belum pernah keluar kemana-mana. Udah nggak apa-apa, yang penting kan kayak gitu. Yang penting jangan sampai nyampe di sini malah nelponin kita ribut, majikanku gini, aku gini, aku hancur hatiku remuk, repot kan? Ya bener nggak? Lo nggak sampai jadi orang kalau banyak orang ngeluh gimana coba? Ayo, saya pingin tahu. Pusing kan? Sebenarnya saya gini loh Mas, tadinya saya nggak mau ikut campur masalah saudara, dia mau pergi kemana juga terserah, karena suatu saat kalau majikannya jelek kan yang dituduh kan saya. Nah kan repot. Saya kan nggak mau begitu, tapi dianya tetap nelpon saya bingung kemarin tuh. Lah saya mau nyari agent kemana, sedangkan saya juga punya agent juga ya, nggak tahu baik, nggak tahu mamate gitu kan. Apanya? Saya jujur aja Mas, saya ikut agent ini. Oh jangan disebut ya, jangan disebut agentnya, jangan disebut. Oh iya enggak. Saya juga udah tahu agent ini juga, yang saya juga nggak terlalu ini, cuma
tambah kontrak sama renew juga itu saya paling kesana ya gitu aja, saya nggak mau curhat gitu ke Iya, agent iya, juga. iya, iya. Saya bingung. Curhatnya ke kita aja. Iya, pas gitu, saya sering lihat itunya Mem Yuni, saya coba aja apa ya beraniin sama ke Mem Yuni ke atas, udah hati saya juga deg-degan. Tapi sampean belum lihat konten saya ya, tonton konten saya Udah, juga. Mas Andro kan juga udah sama Mem Yuni. Oh, udah. Cuma belum terlalu sering, kalau Mem Yuni kan udah yang awal. Waktu Mas Andro main ke rumah Mem Yuni kan saya juga lihat. Oh, lihat ya. Sama suaminya itu. Iya, iya. Makanya saya pengen tahu. Terus nanti kalau dia maksudnya saudara saya itu kemana itu nanti? Ya kalau kita ada di beberapa, di Bekasi ada, di Jakarta ada. Kita lagi mau coba cari ada satu PT lagi, nggak tahu posisinya di Jawa Tengah, kelihatannya yang agak sedikit potongannya ibaratnya nggak terlalu besar. Kita lagi cari-cari soalnya Bu, karena data ini udah banyak masuk Bu. Kita data udah hampir masuk 35-45an data masuk. Kita masih belum tahu kita mau taruh di PT mana yang minimalnya potongannya tidak memberatin teman-teman kan kayak gitu itu. Karena kita belum punya PT sendiri kan. Nah, kan kalau saya kan dekatnya kalau ke Bekasi dekat karena kan saya Subang. Oh ya, ya nggak apa-apa, nanti coba deh anaknya langsung suruh hubungin saya. Nanti coba kita tanyain seperti apa dan bagaimana dan prosesnya kayak gimana. Kan seperti itu ceritanya. Iya, tadinya dia itu mau ke sponsor. Saya bilang, "Tadu, kamu mau ngetain saya mau ke sponsor apa langsung ke PT-nya?" Saya juga belum tahu, saya belum nelpon Mas Andro dulu keputusannya gimana. Tapi kalau saya nggak tahu apa-apa, terserah kamu lah, kamu mau pakai sponsor atau apa. Saya juga belum tahu. Ini karena dulu kan saya juga berangkat kan lewat sponsor. Ya, semuanya semuanya orang lewat sponsor. Nah, sekarang karena ada kita sosial media, bisa-bisa sponsornya nggak laku. Kan gitu dong Bu. Kalau saudara saya kan belum pernah keluar, takutnya dia kan nggak tahu nunggu di mana, dia pergi kemana, belum tahu gitu Mas Andro. Nggak apa-apa. Nanti langsung aja kasih nomor saya, suruh hubungin dia, nanti kita kabarin bagaimana dan seperti apa prosesnya, terus sampean bisa pantau perkembangannya. Kalau ada sesuatu yang nggak pas atau keliru, sampean boleh tegur saya atau telepon saya atau bagaimana atau seperti apa. Saya tidak ada masalah. Justru kalau ada feedback, ada kasih tahu, ini kok kayak gini, dan itu sebelum proses itu jauh lebih enak. Karena kalau udah proses saya udah nggak bisa berbuat apa-apa, karena nggak mungkin kan saya maki-maki majikan kan, gitu aja sih. Ya iya, saya juga udah wanti-wanti ya, jadi 2 hari itu ngomong terus. Pada sebelum proses kita masih bisa ABCD ya, tapi kalau ketika sudah selesai proses dan masuk ke dalam, minimalnya yang kita ngomongin sama mbaknya, kita nggak bisa ke majikannya, karena sekali lagi majikan itu orang yang bayar artinya. Jadi kita harus mengkondisikan teman kita bagaimana, bukannya suruh nurut atau bukannya cuma suruh ngalah, tapi harus kita tahu kasih aturannya. Tapi kan ada sesuatu yang melewati batas. Kalau cuma dimarahin, dimaki-maki atau diumpat-umpatin selama dia nggak mukul, dikasih makan juga tetap, itu Hongkong kan udah biasa begitu. Tapi kalau udah biasa kalau udah tangannya mulai main ya, terus grepe atau pelecehan seksual, nah itu baru kita main kan gitu ceritanya. Iya, saya pikir kalau Miss Yuni kan kalau anak baru kan dilihatnya kan dipantau, jadi mungkin dia kan masih baru, nanti kan dia bisa kepantau sama dari Mas Andro sama Mem Yuni kan bisa kepantau gitu. Kalau PT yang lain kan saya juga nggak begitu tahu. Orang saya juga zaman dulu. Soalnya kan yang memang mau naik ke permukaan, mau ditelepon orang, mau dicari kan hanya kita. Yang lain-lainnya kan enggak respon. Kalau dicari. Iya. Karena ya nggak ada untungnya kata nanti mereka. Nanti saudara suruh nelpon gitu. Siap. Nanti kasih tahu aja, suruh telepon. Nanti coba saya kirimkan datanya ke PT-nya. Nanti pihak PT yang akan ngasih tahu mbaknya harus berangkat kemana, seperti apa, bagaimana persiapannya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang meleset, misalnya diperlakukan nggak pas atau apa, ya nggak apa-apa, kasih tahu aja, kan gitu aja. Jadi saya nggak usah nyuruh. Tadinya kalau ibaratnya belum ada keputusan kan terserah, kalau ibaratnya dia nggak bisa, nanti
mau dia pakai cari cari Bisa. sponsor ya terserah. Saya kan yang paling penting sudah bantu gitu Mas Andro. Bisa ya. Kalau bantu proses itu bisa. Tinggal visanya sama cocok-cocokan majikan, nah itu yang sudah di luar kendali. Kalau memproses bisa. Tapi tinggal nanti ditawarkan ke majikan A, majikan B, majikan C. Soalnya zaman sekarang yang lagi rame-ramenya orang Hongkong, kalau memang standar dia nyari anak-anak yang non. Jadi kayak Oh iya, karena kan kalau yang udah pengalaman kan udah ini. udah bisa pocoy. Kalau yang non kan akhirnya kayak gitu, terus banyak sedih, 3 minggu minta pulang, 3 hari minta pulang, 3 bulan minta pulang, nah, kan repot udah kayak gitu. Tapi ya itu proses alamiah lah. Agensi, Iya. PT semuanya kayak gitu, tinggal yang kuat ya yang bertahan. Kalau nggak kuat seleksi alam ya akhirnya pulang dan nggak dapat apa-apa sih, sebenarnya di situ aja sih. Iya, sebenarnya itu kan dari ininya. Saya juga udah wanti-wanti, udah ngomong. Siap. Kamu itu harus satu, mental kamu harus kuat, ya harus bisa lebih sabar. Kerja di luar negeri itu jangan dibilang kamu fotonya aja enak, ngirimnya enak, gajinya gede, tanggung jawabnya. Dimaki-makinya, nyesek di hati dan perasaan. Siap. Oke, gitu aja Mbak. Nanti saya Kasih kabar aja, kasih nomor saya ke dia. Nanti nanti sekarang saya WA-in, saya nelpon ke dia, suruh ini loh. Siap. Nanti gimana ininya? Mas Anu sekarang di mana? Kos WB. Masih di Hongkongnya di Kos WB? Di Kos WB saya. Oh, Kos WB. Ya, kantornya di Samsuipo, tapi ini masih belum ngantor fix soalnya kantornya baru buka 2 bulan. Oh, nggak ada kalau saya masalah. kan dekatnya ke Junwan sih, ke Kos WB kejauhan. Ya nggak apa-apa, mampir ke tempat Miss Juni aja, bilangin. Udah telepon sama si Sandro. Nggak tahu nanti anaknya udah diurusin apa enggak gitu aja. Nanti tak follow up lagi, sampean bilang aja gitu. Oh iya. Siap. Terima kasih ya Mas Ando. Ya, sehat selalu sampean ya, sehat selalu, semangat. Iya. Oke. Yuk, terima kasih. Yuk, bye. Assalamualaikum.